Iya. Cuman WA-nya dikasihnya. WA dikasih. Sempat kan ngirim video apa foto-foto fisik gitu. Ada WA sekedar WA. Tapi wajah beliau berubah, tidak ada perubahan. Tapi dari wajahnya nampak beban kehidupan dia. Mungkin karena kurang menuntut juga. Mencari Memang sudah mencari dunia sendiri, apa berapa kecewa? Dia sampai lari. Iya. Mahal kita kan orang yang seperti itulah. 4 hari lalu, dah dunia tak dapat. Iya. Intinya, mungkin itu dengan pasal itu sama. Iya, solar ini. Dia mesti tanpa ilmu, ya kan? Terus mimpi terus. Dia murung, nampak. Iya, nampak murung, kekecewaan atau Dia keletihan. kemarin cerita siapa betul itu. Depan baru aku itu memang lah balik lah keluar depan baru kamu sering bilang depan baru kamu sama istrinya anaknya ada nak cerita yang aku Menarik ya. dia tu memang dia tak bagus Ya, apa tidak disebut nama. Buka video. Nah, misalnya kita sama anak kita itu apa? tapi dia Memang dia dari muda dari kecil keras. tapi istrinya bagus anak kemajuan itu dari penyakit mulai kenalan dia seperti itu Orangnya kasar. Kasar. itu tadi kalau tidak ada di motor makanannya tidak ya berduit sama ya ada modal itu jadi modal ini kan ilmu iman sama kalau pas nanti ini udah ya kalau kita tidak seilmu tidak seiman atau apa tidak seamal ada di masalah apa kita harus seilmu seiman seamal karena kita orang seiman tapi tidak seilmu Nah, ya. dia ketika memang dia dua-dua ini sebenarnya musim itu kalau kita dia sedikit sedikit Sebagai pemimpin sebenarnya kan berbalik kepada pemimpin. Itulah kita kodrat dan takdir orang itu beda-beda. Dan dia belum pernah ketemu sama dia. kita malah bukan main rindu dia dengan kata karena dia masih kecil itu dia foto yang kirimkan ke kamu semangat dia kan nah, tadi berapa hari kemarin dia foto datang alhamdulillah saja itu sebetulnya kan tinggal di suatu pondok rumah sawah karena dia bikin Jadi ini petani. dia adanya tahu tadi manual kan Iya. ini itu termasuk Cina Tanhar kan dia itu penting orang oh saya emak sakit itu mulai hilang emak itu karena emak dulu emak di rumahnya itu nada amal sebenarnya orang tua kita masih ada Iya, pasti. macam-macam lah kita apa ini emak tukang sakit sendiri di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton video saya, kembali saya Abu Fikri. Kedatangan tamu itu saudara saya sendiri Bapak Basarudin. Beliau dari Muka-Muka, dari Muko-Muko. Nah, ya. Bengkulu bagian utara. Nah, jadi kebenaran beliau hadir di sini, kita minta wejangan beliau tentang kajian Islam. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafil mu'minin wal mu'minat
وتصريف نور الإيمان والإسلام ووعدهم بدخول الجنة خالدين فيها والحر والولدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin, para pemirsa yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Terlebih dahulu kita persembahkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matallah, atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Terutama kami berdua sudah 37 tahun dipisahkan, alhamdulillah kembali dapat berjumpa dan silaturahmi dalam suasana iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi alhamdulillah puji syukur juga bagi saudara-saudara kami yang lagi memperhatikan atau menonton video ini, terutama kami yang berada dalam grup MTSN 86 dan 85. Ya, sedikit saya minta dan mohon untuk waktunya menyampaikan pesan dan wajan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, walaupun hanya nanti satu ayat. Insya Allah ini menjadi bukti nyata bahwasanya kita, terutama saya, memang ya berusaha konsisten untuk berdakwah ini, terutama untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, untuk beliau dan para keluarga seluruhnya, kepada para sahabat tabi'in sekalian kita umat Islam. Kiranya dengan salawat kita tadi kita memperoleh pula syafaat nantinya di yaumil akhir dari beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ringkasnya pesan-pesan ya singkat kita dalam video ini saat ini, yang akan kita bicarakan surah Al-Baqarah ayat 108. Ya, maaf, bukan 108 tapi 208 yang telah saya bacakan di mukadimah tadi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jadi pertanyaan bagi kita ini kan sudah menjadi umat Islam, entah dari keturunan atau memang mengucap dua kalimat syahadat masuk ke Islam, tapi disuruh lagi masuk ke Islam ini ada apa makna dan maksud yang terkandung dalam ayat tadi. Nah, pesan ayat ini adalah bahwa kita diminta menjadi orang Islam yang kafah, yang konsisten dan konsekuen dengan iman dan takwa kita menurut agama Islam tadi. Kenapa Bapak dan saudara para pemirsa? Orang Islam itu kan orang beriman, tetapi untuk saat ini dan setelah kita perhatikan konteks daripada iman dalam kehidupan bermasyarakat, sekarang iman itu kita ragukan. Ibaratnya iman itu sebuah bola, kita ingat dengan bola itu bulat, ternyata bola iman itu tidak bulat lagi, sudah lonjong, bahkan robek-robek, retak-retak, bahkan ada yang pecah. Karena pengaruh dari kehidupan kita saat ini, tekanan dari berbagai ini kehidupan yang kita alami, maka kondisi iman tadi sungguh sangat memprihatinkan, sudah tidak bulat lagi. Maka justru karena itu yang perlu kita tanamkan sekarang ini, kita orang Islam, tetapi masukkan pula Islam itu ke dalam diri kita. Apa maksudnya? Bahwa orang beriman, orang Islam tidak cukupnya dengan beriman, tapi juga harus berilmu. Maka menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, itu wajib. Ilmu itu lebih wajib daripada ibadah. Sebab sholat itu batal kalau tidak berilmu, puasa batal tidak dengan ilmu, dan ibadah lainnya pun tidak ada berguna apa-apa kalau tanpa ilmu. Jadi ilmu itu pokok pangkal.
Makanya kita masuk Islam, dan Islam kita ambil masukkan ke dalam diri kita. Kita tuntut apa itu ilmu tentang sholat dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga tertanam dalam diri kita nanti pola tingkah laku dan kehidupan kita, baik berbicara, berkata, berjalan, semuanya menunjukkan bahwa kita ini orang Islam yang sebenarnya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tadi. Nah, justru karena itu, apa itu Islam kafah? Sebuah pertanyaan lagi. Islam kafah itu Islam totalitas dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau kita analogikan Islam kafah itu ibarat pohon cengkeh. Kalau pohon cengkeh itu kita ambil daunnya, kita cium, khas bau daun cengkeh. Ambil bunganya, bau cengkeh. Buahnya apakah dia bau cengkeh? Akar dan batangnya bau cengkeh. Jadi dia khas dari ujung atas sampai ke ujung bawah itu cengkeh. Maunya Islam secara total seperti itu. Kita orang Islam tapi tontonan kita tidak Islami. Kita orang Islam, telinga kita gunakan untuk yang terlarang di sisi Allah. Nah, maka itu berarti belum Islam seutuhnya. Itu semua disebabkan karena kita kurang ilmu dan iman kita belum begitu mantap, banyak pengaruh oleh hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Yang jelas, orang itu tidak bisa menjadi Islam kafah. Ayat tadi mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang Islam, tentu tidak akan terganggu dengan godaan setan. Setan ini sangat licik, sehingga selalu dan setiap saat dia menghancurkan keimanan dan ibadah kita, dirusaknya. Kalau dia tidak mampu secara nyata atau menggoda kita, membisikkan sesuatu dalam diri kita, maka yang jelas setan itu masang perangkap. Ini ibarat kita manusia ini, kalau kita mau menangkap ikan ada perangkapnya, seperti jaring atau jala dan sebagainya. Nah, setan juga punya perangkap. Apa perangkap daripada setan itu merusak manusia ini? Yang pertama yang disebut dengan al-ghadab ma'as syahwat. Dia marah yang diikuti oleh syahwat. Dalam Islam itu apakah boleh atau tidak kita marah? Nah, tentu boleh kita marah. Apa yang dimarahi oleh Allah dan Rasul boleh kita marah, boleh tegas. Jangan kita biarkan, lihat aja kemungkaran dan sebagainya, disuruh kita mencegah, ya, marah dengan itu. Tetapi tidak boleh dengan syahwat. Ini orang gara-gara minta rokok sebatang, ndak dapat, bunuh orang, ya. Banyak hal-hal sepele tetapi jadinya malah besar. Itu berarti dia sedang masuk dalam perangkap setan yang disebut dengan al-ghadab ma'as syahwat tadi. Marah yang diikuti oleh nafsu. Dan ciri khas manusia modern sekarang ini sangat cepat marah. Itulah ciri khas kita sekarang ini, cirinya sangat cepat marah, tersinggung dikit marah, emosi dan lain sebagainya. Itu menggila-gila. Padahal itu adalah perangkap setan. Maka jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan tadi. Jangan diikuti kemarahan kita itu, karena akibatnya kita juga bisa stroke, bisa stres dan lain sebagainya gara-gara mengikut emosi atau nafsu amarah tadi. Yang kedua, perangkap setan itu yang disebut dengan al-hasad ma'at tam'i. Hasad itu benci ditambah dengan tamak. Hasad tidak senang melihat orang lain sukses dalam berbagai aspek kehidupan, orang dapat itu ini, malah kita yang ini, yang sakit, yang repot, susah. Tetangga kita beli itu ini, kita pula yang sakit gigi, sakit perut dan lain sebagainya, pusing mikirnya. Ini hasad, tidak senang. Sehingga memprediksikan macam-macam lah orang tadi, mana dapat dan lain sebagainya. Padahal itu setan. Kemudian diikuti dengan tamak. Tamak atau artinya maunya kita saja yang dapat segala sesuatu, kita yang banyak, yang apa, yang orang lain keperlu tidak dapat, enggak lah. Nah, makanya terkadang-kadang kita hidup itu seperti ayam, entah ayam kampung, ayam potong dan sebagainya, seperti gambaran manusia sekarang. Coba Bapak Ibu perhatikan yang punya ayam. Pagi-pagi ayam kita buka pintu kandangnya lepas, waktu itu anak ayam, udah ayam, sayang ke adik ayam, tenang saja. Bapak ayam sayang ke mak ayam, tenang-tenang aja, tidak ada masalah sama sekali. Ketika kita menyerah
makanannya, entah itu beras, jagung dan lain sebagainya, terjadilah tendang menendang. Bapak ayam tadi menendang maknya ayam, kakak ayam menendang adiknya ayam. Tentang perenanglah kehidupan. Ini tandanya apa ini? Itu tadi tamak. Kalau maunya dapat itu kita saja, yang lain tidak usah. Nah, kadang-kadang tidak hitung keluarga dan sebagainya perlu disingkirkan. Cobalah kita di kampung ini tidak ada proyek itu ini tentang di desa ini ada penguatan ini, tenang, tidak ada masalah. Ketika turun misalnya dana desa, entah RT kelurahan namanya ada proyek, wah itu mulai seperti ayam tadi, sikut mengikut ya. Kemudian tenang menendang, kalau maunya kita saja, kelompok kita saja, atau partai kita saja, yang lain tidak usah. Ini apa tadi al-hasad ma'atami. Ini merusakkan iman, merusakkan Islam kita. Maka iman itu sekarang ya sudah tidak utuh lagi dalam kehidupan kita. Jadi pesan saya di sini ya sesuai dengan ayat dan hadis tadi, kita jangan terpengaruh yang seperti itu. Kemudian perangkap setan yang ketiga adalah al-khulus bin nukut. Orang terlalu cinta dengan emas dan perak atau uang dan sebagainya. Demi mendapatkan itu ya sanggup kita kalau perlu injak yang bawah, sikut kiri kanan, jilat ke atas dan lain sebagainya. Lupa ya bahwa itu adalah kehendak dan maunya setan. Nah, justru karena itu kita boleh kaya, boleh mempunyai sesuatu dan sebagainya, tetapi sesuai dengan aturan Allah lah. Ya, jangan kita semata-mata itu yang kita pikirkan. Kalau orang dulu bangun pagi dia pikir apa yang dimakan hari ini, apakah jagung atau ubi atau apa pisang dan lain sebagainya. Sekarang orang bangun jangan dipikirkan itu. Memakan orang, ya siapa yang belum dimakan, yang sana sudah ditipu, ini sudah ditipu dan lain sebagainya. Maka itulah ya orang menghalalkan semua macam cara dalam kehidupan, tidak tahu halal haramnya. Ya padahal itu ada rambu-rambu kehidupan ini yang tidak boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita lakukan berarti sudah masuk perangkap setan. Kalau sudah termasuk perangkap setan, udah kayak ikan tadi masuk ke jaring, kita mau apa dia lagi? Itu apa kata kita aja lagi itu. Artinya kita menurut kepada nafsu setan tadi. Ya uang bisnis itu saja yang dibaca. Nah itu perangkap setan. Kemudian yang keempatnya perangkap setan itu adalah al-bakhil, kikir. Ya kata orang Sumatera Barat, panas sampili karim. Nah, pokoknya walaupun dia punya uang itu ini tidak mau mengeluarkan untuk kepentingan agama Allah, masjid, mushola ataupun orang miskin, tidak mau. Ya, sehingga dia memegang hartanya dengan sekuat-kuatnya, tidak mau bersedekah. Badal itulah yang nanti tempat kita berpegang ya setelah kiamat tadi kepada sedekah kita. Minimal ini segelas air. Segelas air ini adalah sedekah yang sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dianggap enteng. Ini sedekah segelas air, dia nggak mau orang. Ya, kalau ada yang seperti inilah dia perangkap setan tadi yang disebut dengan al-bakhil. Nah, berikutnya lagi ada lagi perangkap setan itu disebut dengan al-ghaflah, malas. Nah, ini penyakit diapakan oleh sang malas. Kadang-kadang ada orang yang sekarang ini orang yang rajin malah jadi malas, disuruh tiduran ya di rumah. Ah, tambah enak, malas. Tidak punya kegiatan apa-apa. Syukur-syukur kalau sekarang yang tinggal di rumah tuh bermacam karya yang dia ciptakan demi untuk ya kehidupan ini. Nah, kadang-kadang makan tidur sebagainya. Malas, ibadah juga malas. Padahal kita udah senang, udah di rumah dan sebagainya. Jadi penyakit al-ghaflah itu malas, ala perangkapnya setan. Kemudian satu lagi perangkap setan adalah al-ajalu fil amal, tergesa-gesa dalam beribadah. Nah, lihatlah orang beribadah sekarang ini banyak seperti contoh ayam kata istilahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari keluar. Kadang berdoa aja enggak, dan sebagainya, zikir aja enggak, habis sholat dan sebagainya. Itu juga perangkap setan, maunya cepat-cepat aja, asal-asalan. Jadi kita perlu ingat bahwa ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, ya, melapor seseorang, ya Rasulullah, syanu itu udah ibadah 60 tahun lamanya, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Bagaimana ibadah orang itu? Ternyata kata Rasulullah, nol nilai ibadah. Bayangkan ada 60 tahun beribadah, tidak ada nilai nol sama sekali. Itulah akibat itu. Sholat tidak ada tumakninah, bacaannya tidak pas,
ya sholatnya terima insya Allah, hanya sholat yang khusyuk. Ini tidak ada khusyuk sama sekali. Apa tuh sholat khusyuk? Kita harus khusyuk kalbi, khusyuk fi'li, dan khusyuk qauli. Artinya khusyuk itu kan tenang. Khusyuk qauli itu perbuatan kita tenang, sesuai dengan rukuk sujudnya, pas kan, sempurnakan. Ada tumaninahnya. Itu fi'li, khusyuk fi'li. Ada khusyuk qauli, perkataan atau bacaannya harus pas-pas lah, jangan sembarangan aja. Ini mau bulan puasa boleh dilihat aja nanti penyakit itu timbul pada bulan puasa. Masa sholat tarawih fatihahnya satu napas, ya satu napas, bahkan kalau bisa itu satu napas 2 kali bisa dia menghafalkan baca fatihah. Jadi fatihahnya aja nggak pas, apalagi yang lain. Percuma itu, lebih baik kita ndak ikut tarawih. Apalagi sekarang ini promosikan ada tarawih 7 menit, tarawih 20 rakaat 7 menit, gimana lah kira-kira gambarannya? Itu kan nggak mungkin. Itulah kerjanya setan, al-ajalu fil amal, tergesa-gesa dalam ibadah. Pas Allahu Akbar mau sholat, pikiran tak kemana-mana, kemudian kadang-kadang rakaat sholat pun kadang ketinggalan. Nah, ini bahaya. Jadi intinya pesan saya ini melalui ayat ini, jagalah jangan sampai masuk dalam perangkat setan tadi. Kalau kok marah-marah saja sesuai aturan Allah, jangan berlebih-lebihan. Kalau yang besar dikecilkanlah masalahnya, yang kecil dihilangkanlah. Ini sekarang masalah yang kecil dibesar-besarkan, ada-ada saja apanya, akhirnya tidak tahu ujung pangkal. Jangan, ya boleh malah tapi sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ya, kemudian kita boleh ya mendapatkan dunia ini, tapi jangan hasad dan benci dengan kita mau kita aja yang dapat. Silakan cari uang harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, jangan lupa di jalan Allah. Setelah dapat, kita juga bergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bersifat bakhil, kemudian juga jangan malas, jangan tergesa-gesa kita dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah tuh nanti kita mampu menjadi Islam kafah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata ini sangat penting kita pegangkan karena suasana kehidupan yang pada saat ini ya yang seperti ini sungguh sangat berat untuk menegakkan itu, tapi kita harus tetap perjuangkan. Jangan lupa ya, kita tetap menegakkan Islam secara kafah dalam diri kita pribadi, keluarga, masyarakat lingkungan kita, termasuk kita ya secara umum. Mari kita ajak saudara-saudara kita menegakkan Islam itu yang benar. Jadi barangkali inilah inti atau penyampaian pesan saya kepada kita semua, para pemirsa dan ya penonton YouTube ataupun video ini. Kemudian di samping saya kita tahu ya sudah kita kenal selama ini Ustaz Abu Fikri ya, dan setiap hari memberikan wajangan kepada kita demi untuk ya keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Justru sekarang ini kita minta kepada beliau bagaimana tanggapannya, barangkali ya tentang apa pesan-pesan sehari masih ada kurang dan sebagainya. Kita mohon ada ya untuk dicukupkan, terjelaskan kembali atau bagaimana kepada beliau, kita kembalikan sorong ini ya untuk meneliti apa yang kita sampaikan tadi dari saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian pemirsa penonton video yang sudah khidmat dengan ceramah Pak Ustaz Pak Basaruddin. Beliau sudah menyampaikan cara hidup Islam kafah bagaikan cengkeh. Kalau kita ambil daunnya bawang cengkeh, ambil bunganya bawang cengkeh, pohonnya sampai ke uratnya semuanya bawang cengkeh. Jadi beliau berharap semua kita itu kalau Islam itu ya dari atas sampai ke bawah dan seterusnya itu Islam semuanya. Ada lagi yang terakhir tadi yang menarik, beliau katakan kekhusyukan, khusuk hati, kolbi, khusuk qauli, khusuk perbuatan. Nah, itu semuanya dicetak dalam hati. Nah, iman, Islam, tauhid, ma'rifatnya itu. Sehingga muncul suara kata iman, Islam, tauhid, ma'rifat, sehingga dalam perbuatan pun menunjukkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Nah, mudah-mudahan kita akan terjauh daripada setan yang beliau ceritakan tadi. Demikian para pemirsa penonton, semoga bermanfaat. Kami berdua mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi apa namanya itu, beginilah kehidupan Ambo kan. Memang bebas, dalam artian bebas itu bukan bebas dari hawa nafsu, bebas dengan hawa nafsu bukan, bebas dari pengaruh hawa nafsu. Kita sujud kepada Allah, ikut ajaran Rasul, kita berbuat baik kepada orang banyak. Sholat di awal waktu itu kunci itu, jangan yang tidak itu. Nah, kita enjoy dalam kehidupan. Artinya kita tidak terlalu tertekan dengan situasi kondisi kehidupan. Kalau kita tertekan itu tadi kata Pak Basar, cepet tua, penyakitan. Nah, itu orang-orang tertentu bisa baca wajah gitu. Wah, ini penuh kekecewaan, ini penuh kegembiraan. Dan selalu. Nah, kalau kata Pak Basar katanya Pak Abu awet muda, apa begitu Pak? Sebenarnya tidak juga sama dengan beliau nih. Tapi ya karena kita selalu ceria, gembira, jadi tidak tampak. Bukan tidak ada duka, duka banyak. Namanya kita hidup, pasti ada duka. Tapi kita tidak terlalu ikutkan duka itu. Karena fa inna ma'al usri yusra. Nah, di balik kesulitan itu sebenarnya di baliknya itulah kelapangan, kemudahan. Jadi kalau kita bertemu kesulitan itu artinya sebentar lagi kita akan dapat lapang, akan dapat nyaman. Nah, kita kan menghindar daripada kesulitan itu, tapi kesulitan yang dibuat. Ya, kesulitan yang dibuat kan ayam orang diambil kan dia tangkap polisi, ya itu bermasalah kita. Ya, teruslah hidup kita, terus hidup, terus berjuang. Mudah-mudahan Allah akan menuntun kita kepada kebenaran, kebaikan. Coba Pak Ustaz. Gitulah ceritanya. Alhamdulillah. Jadi kita komunikasi ini aja nanti. Jadi Pak Ustaz Basar pamitan permisi katanya ya. Karena ada keluarga ya Pak ya. Nah, ya, kalau yang datang jam 6 sore ini ada resminya kita apa dulu. Iya ya. Permisi dulu lah. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, Saya sama-sama. nanya dan mohon maaf atas kekurangannya kesalahan kami di sini. Ya, mudah-mudahan keluarga Pak Ustadz ya damai-damai itu aja, dilapangkan rezeki badan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya nanya. Ya, di samping itu tetap menjadi ya Ustadz yang produktif dalam Amin insyaallah. hal ya berdakwah lewat media YouTube yang selama ini sudah digiatkan Amin. ya melalui media-media yang ada seperti buku-buku Ya. ya ataupun yang lainnya, terutama ya musiknya, suaranya semua sangat menyentuh bagi kita semua ya, dan dari sangka dia rupanya seorang penyanyi yang ya, membangkitkan rohani kita menjadi segar, bugar dan semangat dalam kehidupan. Amin Itu aja insyaallah. tadi kita mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Hati-hati Pak Basar di perjalanannya. Sampai jumpa lagi pada waktu yang tertentu yang Allah menentukan. Amin insyaallah. Rumah kan udah tahu nih. Nanti kemana? Nanti dia masih lagi. Ya insyaallah insyaallah. Oke, yuk. Bawa ke sini. Kalau mau dipakai ada topi di rumah enggak? Hah? Di jalan ada topi enggak di rumah? Itu udah ada. Ada, bawa aja lah. Iya, bawa aja. Cocok. Cocok kayak Pak Basar itu. Iya. Ya, nyaman nampaknya dengan topi itu. Rambutnya lah nambah ini. Alhamdulillah ya. Makasih Iya, banyak iya, atas iya. ya. Tunggu-tunggu ini insyaallah dibawa Insyaallah. dalam ibadah Ustaz. Iya iya iya. Amin insyaallah. Oke. Yuk. Aja lah tadi dengan ini. Kemana? Pakai motor? Tadi. Iya iya iya. Tapi itu tadi ya awal kan proses kesehatan. Iya iya iya. Karena kita sudah ada penyakit tadi. Itu aja kuat. Yang penting itikat kita selalu bagus, lurus, terbaik. Benar-benar selamat. Ya, Yuk.